Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Saputra, NIM 2336063 dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pasar Pengrayan. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Audit Sistem Informasi Dosen Pengampu Miskurfi Utami MKOM. Nah, video kali ini saya akan mengerjakan pertanyaan atau menjawab pertanyaan atau soal. Ini soalnya, lalu kita jawab dalam berbentuk PPT. Nah, untuk soal yang pertama, jelaskan apa itu audit sistem informasi, fungsinya beserta peran auditor di dalam pengembangan sistem audit. Jelaskan apa saja pengendalian audit sistem informasi dan risiko apa saja yang terjadi dalam auditing. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih teman-teman, apa itu pengertian audit sistem informasi. Audit sistem informasi adalah proses pemeriksaan sistem informasi untuk memastikan sistem berjalan dengan aman, efektif, dan juga sesuai dengan tujuan organisasi. Nah, lalu kita harus tahu juga fungsinya teman-teman. Nah, yang pertama fungsinya yaitu menilai keamanan sistem, memastikan data akurat, mengidentifikasi risiko, dan juga menilai efektivitas pengendalian. Selain pengertian juga fungsi, di sini juga tanya peran auditor. Nah, yang pertama mengevaluasi sistem. Nah, yang kedua memberikan rekomendasi perbaikan. Nah, si auditor ini tadi memberikan rekomendasi, ini loh rekomendasi dari saya, ini loh yang terbaik, ini loh yang opsi dari saya gitu, dari auditor ini tadi. Nah, yang ketiga mengidentifikasi risiko. Lalu yang terakhir memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Lalu yang terakhir pengendalian audit sistem informasi. Yang pertama ada yang namanya preventif atau mencegah masalah. Yang kedua detektif, mendeteksi masalah. Yang ketiga korektif, ini sama dengan koreksi atau memperbaiki masalah. Lanjut, yang terakhir risiko audit. Dalam risiko audit ini ada kebocoran data, akses ilegal, kehilangan data, dan juga serangan siber. Untuk soal yang kedua yaitu jelaskan tahapan atau proses pelaporan hasil audit sistem informasi dan uraikan hubungan antara keamanan informasi dan audit sistem informasi. Nah, yang pertama tahapannya ada perencanaan. Dalam mengaudit ini ada perencanaan, ada tahapan-tahapannya, ada yang harus disusun gitu. Yang kedua pengumpulan data, yang ketiga pengujian dan evaluasi. Nah, dalam audit ini kita butuh yang namanya evaluasi agar nantinya kita bisa membuat bisa kita mengaudit data-data itu dengan benar. Yang keempat penyusunan temuan, yang kelima pembuatan laporan, yang terakhir yaitu tindak lanjut. Lalu apa hubungan dengan keamanan informasi? Hubungannya itu untuk menilai apakah keamanan informasi sudah berjalan dengan baik berdasarkan confidentiality atau kerahasiaan, integriti kebutuhan, dan juga availability atau ketersediaan. Untuk soal nomor 3, sebuah organisasi mengidentifikasi risiko tinggi pada sistem mereka tetapi tidak mengalami insiden selama bertahun-tahun. Faktor apa yang mungkin mencegah risiko tersebut terrealisasi? Bagaimana hal ini dapat mencegah penilaian risiko? Nah, dalam risiko tinggi terhadap tetapi tidak terjadi, penyebabnya itu pengendalian dengan baik, monitoring efektif, kesadaran pengguna tinggi, dan juga belum ada yang namanya ada ancaman yang menyerang. Dampaknya itu risiko tetap harus diperhatikan meskipun belum pernah terjadi insiden. Soal yang keempat, seorang auditor menemukan kelemahan signifikan dalam sistem informasi perusahaan.
selain melaporkan temuan, apa yang seharusnya dilakukan auditor untuk membantu organisasi berkembang? Hal apa yang bisa dilakukan seorang auditor jika ingin mengurangi risiko audit? Nah, seorang auditor menemukan kelemahan sistem. Tindakan seorang auditor yang harus dilakukan seorang auditor yaitu melaporkan temuan, memberikan rekomendasi, juga membantu perbaikan sistem, memantau tidak lanjut. Untuk mengurangi risiko audit ini, kita harus mengumpulkan bukti yang cukup, menggunakan metode audit yang tepat, dan juga meningkatkan kompetensi audit. Nah, untuk soal yang nomor 5, dalam melakukan prosedur internal akan ada banyak kendala yang ditemukan dalam prosesnya. Jelaskan kendala apa saja yang mungkin ditemukan dalam proses tersebut dan bagaimana cara mengatasinya setiap kendala yang terjadi. Nah, di dalam audit sistem informasi ini atau kita mengaudit sistem, ada kendala berbagai audit yang juga kita buat di sini solusinya. Yang pertama ada dukungan manajemen kurang, solusinya itu tingkatkan komunikasi. Yang kedua, data tidak lengkap atau solusinya privasi data. Yang ketiga, waktu terbatas, solusinya susun jadwal audit. Yang keempat, SDM kurang, solusinya tambah atau pelatihan auditor. Nah, di dalam SDM yang kurang ini solusinya seperti melakukan pelatihan agar nantinya saat kita mengaudit kita mendapatkan pengetahuan yang lebih untuk mengaudit dari sistem informasi ini. Yang kelima, ada karyawan menolak audit. Solusinya sosialisasi tujuan audit. Nah, tujuan dari sosialisasi audit ini agar nantinya karyawan lebih tahu tujuan dari kita mengaudit sistem informasi ini. Yang keempat, yang keenam yaitu sistem kompleks. Solusinya gunakan tools audit. Yang ketujuh, teknologi cepat berubah, solusinya update pengetahuan. Yang kedelapan, bukti sulit diperoleh atau gunakan berbagai teknik audit. Yang ke-9, dokumentasi kurang atau lengkapi dokumentasi. Nah, di dalam kita mengaudit sistem informasi ini kita harus membuat dokumentasi atau laporan sebanyak mungkin agar kita bisa mendokumentasikan atau masukkan ke dalam audit tadi. Yang terakhir yaitu ancaman siber, solusinya audit keamanan berkala. Nah, itu tadi hasil dari kuas saya mata kuliah audit sistem informasi. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.